Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang paham liberalisme, sosialisme, demokrasi, pan-islamisme, dan nasionalisme. Yang pertama, liberalisme. Kata liberalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu liber, yang berarti bebas. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pemahaman bahwa kebebasan dan kesamaan hak adalah nilai politik yang utama. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan individu, di antaranya kebebasan beragama, bebas dari penindasan, dan kesetaraan di hadapan hukum, termasuk memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi secara hak milik. Kaum liberal menentang setiap tindakan yang menekan kebebasan individu. Sebagai sebuah gerakan, paham itu sebenarnya telah dimulai sejak zaman Renaissance, yaitu zaman ketika rakyat di negara-negara Eropa berjuang membebaskan diri dari kekuasaan gereja dan agama yang sangat mengekang kebebasan berpikir. Gerakan liberalisme ini diawali oleh kaum borjuis di Perancis pada abad ke-18. Pada saat itu rakyat bergolak dan bangkit menentang kekuasaan Raja Louis XVI yang berkuasa secara absolut dan sewenang-wenang tanpa dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang. Setelah menyebar luas di negara-negara Eropa, paham ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, terutama ke negara-negara Asia Afrika. Hal ini dimungkinkan karena hubungan antar bangsa yang semakin terbuka. Gerakan liberalisme yang diilhami oleh pemikiran Montesquieu dan Jean-Jacques Rousseau ini berkembang menjadi gerakan politik dengan meletusnya revolusi di Amerika dan Perancis. Paham ini kemudian juga banyak mempengaruhi politik ekonomi yang melahirkan politik ekonomi liberal, yaitu menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuannya dalam berusaha. Pada bidang agama, liberalisme menekankan kebebasan dalam memeluk agama sesuai keyakinan. Selain itu, liberalisme juga mempengaruhi para sastrawan dan seniman lain untuk bebas mengekspresikan seluruh pikiran dan kemampuannya dalam mengolah hasil seninya. Yang kedua, sosialisme dan komunisme. Menurut pemikir-pemikir seperti Etienne Cabet, Robert Owen, Albert Brisbane, Saint-Simon, dan Charles Fourier, paham liberalisme dalam kenyataannya bertentangan dengan yang diperjuangkannya sejak awal, yakni kebebasan dan kesetaraan. Sebab nyatanya sebagian besar rakyat mengalami kemiskinan serta tidak menikmati kebebasan dan kesetaraan yang dicita-citakan itu. Muncullah istilah borjuis, yaitu kaum kaya atau kaum pemilik modal, versus proletar, yaitu kaum buruh yang miskin, menjadi kosakata yang lazim dipakai pada saat itu. Kenyataan ini mendorong munculnya tata ekonomi politik baru yang lazim kita kenal sekarang sebagai sosialisme. Kalau liberalisme menekankan hak kebebasan individu, sosialisme menekankan hak kebebasan komunitas. Konsekuensinya, sosialisme menghapus hak milik pribadi atas sarana-sarana produksi seperti tanah, pabrik, alat-alat produksi, dan berbagai macam sumber daya termasuk tenaga kerja, dan menjadikannya milik bersama masyarakat.
Sosialisme Karl Marx 1818 sampai 1883 disebut sosialisme ilmiah atau Marxisme karena didasarkan pada analisis atas kondisi nyata masyarakat dan bukan atas khayalan akan suatu masyarakat yang ideal. Vladimir Lenin lah yang mewujudkan gagasan Marx melalui penerapan sistem politik ekonomi yang berbasis komunisme di Uni Soviet. Praktek komunisme semakin radikal lagi di bawah Joseph Stalin dengan gagasan Marxisme-Leninismenya. Ironisnya, di bawah komunisme, ketidakadilan malah semakin besar. Hal itu karena para pemimpin komunis yang mengaku memperjuangkan kepentingan kaum proletar menjelma menjadi tiran bagi kaum proletariat itu sendiri. Yang ketiga, Pan-Islamisme. Gerakan yang berkembang dari Timur Tengah ini bersumber pada pemikiran Jamaluddin Al-Afghani yang kemudian diikuti Muhammad Abduh pada awal abad ke-20. Inti gerakan Pan-Islamisme ini adalah bahwa Islam lemah menghadapi dominasi Eropa karena umatnya menyimpang dari ajaran sejati. Maka untuk menghadapi kekuatan Barat serta mencegah kemerosotan moral dalam masyarakat seperti perjudian, prostitusi, dan riba, orang-orang Islam haruslah berpedoman pada sumber hukum yang utama, yaitu hukum Islam dengan Al-Quran dan hadis yang menjadi pegangan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan Pan-Islamisme ini banyak mempengaruhi rasa nasionalisme untuk memperoleh kemerdekaan di banyak wilayah yang mayoritas rakyatnya Muslim, seperti Turki, Mesir, India, hingga ke Indonesia. Pemikiran Afghani kelak mempengaruhi gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir sampai sekarang. Yang keempat, demokrasi. Sistem demokrasi sampai saat ini dianggap sebagai sistem yang paling baik. Dalam liberalisme terkandung juga prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dalam sistem demokrasi, pemerintah memberi ruang yang sebesar-besarnya bagi individu untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia, sumber-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara atau pemerintah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tidak dikuasai oleh orang per orang melalui privatisasi. Selain itu, ada subsidi bagi golongan masyarakat tidak mampu, pajak yang tinggi bagi para penguasa, dan sebagainya. Dalam rangka menjalankan tugasnya, pemerintah diawasi oleh rakyat itu sendiri melalui wakil-wakilnya yang duduk sebagai anggota dewan maupun media massa. Yang kelima, nasionalisme. Secara etimologis, nasionalisme dari bahasa Inggris yaitu nation atau nati dalam bahasa Belanda yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Nasionalisme adalah bentuk patriotisme. Nasionalisme pertama kali berkembang di Eropa pada sekitar abad
pada sekitar abad ke-18. Lahirnya paham ini kemudian diikuti dengan terbentuknya negara-negara nasional atau negara kebangsaan. Kata nasionalisme berasal dari dua kata, yaitu nasional dan isme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional adalah bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Adapun isme menandakan paham, pandangan, ajaran, atau kepercayaan. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai ikatan antar manusia yang didasarkan atas ikatan kekeluargaan, kesukuan, dan klan. Menurut Ensiklopedia Indonesia, nasionalisme adalah sikap sosial dan politik dari beberapa kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan bahasa, kebudayaan, dan wilayah, serta memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Jadi, nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Nasionalisme itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan atau rasa cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi atau berlebih-lebihan. Perasaan tersebut menimbulkan perasaan memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme dalam arti luas bersifat positif karena mengandung makna perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negara tanpa memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme dalam arti luas mengandung prinsip-prinsip antara lain kebersamaan, persatuan, dan kesatuan, dan demokrasi atau demokratis. Oleh karena itu, secara khusus, seorang nasionalis pasti membenci penjajahan dan perbudakan, serta menempatkan kesetiaan tertingginya pada bangsa dan negaranya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.